Halo, saya Bu Anggi. Halo, perkenalkan saya Pak Azam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Nabila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan pemerintahan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi di mata pelajaran PPKN. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Halo, berjumpa lagi dengan Sheila. Sheila akan kembali membantu Bu Feni, Bu Nabila, Pak Azam, dan Bu Anggi untuk menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Harap disimak baik-baik ya, karena soal dan tugas kalian berhubungan dengan materi yang akan Sheila sampaikan. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping sebagai hukum yang tertulis, sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pembukaan juga memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan ini memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini merupakan sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sebelum perubahan atau amandemen. Terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan.
Lalu yang ini merupakan sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang setelah amandemen hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal saja. Tidak ada penjelasan. Lanjut, kita bahas mengenai hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Sebelumnya, harap kalian amati terlebih dahulu teks proklamasi di bawah ini. Nah, setelah kalian amati, bunyi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan naskah proklamasi tersebut, apakah ada hubungan di antara keduanya? Hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ke-1, kedua, dan ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Pada alinea pertama, ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, dalam perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Lalu dipertegas pada alinea ketiga, bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Maka, dengan demikian, pada dasarnya alinea ke-1 sampai dengan alinea ke-3 merupakan uraian terperinci dari kalimat utama proklamasi kemerdekaan. Nah, pada alinea ke-4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Uraian di atas menegaskan bahwasanya pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Bila dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, State Fundamental Norm, bagi negara Republik Indonesia. Pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, yaitu Pancasila, asas politik negara, yaitu kedaulatan negara, dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia.
Pembukaan UUD ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea pertama pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea ini memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Pada dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama, yaitu pertama, meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Yang kedua, sebagai landasan dan kerjasama dengan negara lain. Lalu, pada alinea kedua, menunjukkan tentang ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita rasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea ketiga, memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripayah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Pada alinea keempat, memuat tentang prinsip-prinsip bangsa Indonesia, yaitu pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang hendak dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita semangat belajar dari rumah ya. Salam dari Bu Penny, Bu Nabila, Pak Azam, dan Bu Anggi.